Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 akan membacakan hasil kerja dari kelompok kami. Sebelumnya, kami yang beranggotakan, saya Galur Rafika Indrastari, NIM 20108100044, dan juga Mbak Nurul Hikmah Huriyatul Fikri, NIM 20108100065, akan membahas mengenai siklus sel. Yang pertama, pengertian siklus sel. Siklus sel adalah fungsi sel yang paling mendasar berupa duplikasi akurat sejumlah besar DNA di dalam kromosom dan kemudian memisahkan hasil duplikasi tersebut hingga terjadi dua sel baru yang identik. Selanjutnya, kromosom diduplikasi terpisah dari satu sama lain dengan mitosis, diikuti dengan pembagian sitoplasma yang disebut sitokinesis. Ini transportasi monumental dalam kromosom yang disertai dengan pertumbuhan sel umum yang menyediakan cukup bahan dari segala macam, yaitu membran, organel, sitosol, dan nukleoplasma. Diperlukan untuk penggandaan dihasilkan dari jumlah sel. Siklus ini terus berlanjut tanpa batas dalam sel-sel khusus yang disebut sel induk yang ditemukan dalam kulit atau sumsum tulang, menyebabkan pengisian konstan sel dibuang oleh proses fisiologis alami. Pengulangan siklus sel dapat menghasilkan koloni dari sel yang identik seperti koloni ragi roti pada cawan Petri, atau mungkin disertai dengan perubahan yang rumit yang menyebabkan diferensiasi menjadi jenis sel yang berbeda, atau pada akhirnya untuk pengembangan kompleks organisme. Nah, fase-fase siklus sel ada 4, yaitu yang pertama fase S, yang kedua fase M atau mitosis, yang ketiga fase G atau GAP, yang keempat ada interfase replikasi. Nah, dapat dilihat gambar tersebut merupakan gambar dari siklus sel yang bagian-bagiannya di dalam situ ada yang pertama fase-fase dalam siklus sel, ada interfase. Nah, di situ juga ada fase G1 atau sintesis RNA. Yang kedua ada fase S atau sintesis DNA dan RNA. Yang ketiga ada fase G2 atau sintesis RNA. Di gambar tersebut juga ada pembelahan dari sel mitosis. Tersebut juga ada pembelahan dari sel mitosis. Ada profase, ada metafase, ada anafase dan juga telofase, dan ada sitokinesis. Dapat difahami mengenai gambar tersebut. Yang kedua ada pembelahan sel. Yang pertama pembelahan mitosis. Mitosis atau pembelahan inti merupakan stadium akhir dari siklus sel yang merupakan stadium yang paling pendek, yaitu kurang lebih 10% dari keseluruhan waktu yang dibutuhkan untuk satu kali siklus. Selama pembelahan inti, struktur kromosom tampak mengalami perubahan-perubahan secara progresif DNA pada sel eukariotik yang sangat panjang. Panjang DNA pada manusia berkisar 3 m atau kira-kira 300.000 kali lebih besar dari diameter sel tersebut. Sebelum sel membelah, semua DNA harus disalin dan dibagi rata agar setiap anak memiliki genom lengkap. Replikasi dan distribusi DNA dalam jumlah banyak itu terkelola dengan baik karena molekul-molekul DNA dikemas menjadi kromosom. Setiap spesies sel eukariotik memiliki jumlah kromosom yang khas di dalam setiap nukleus sel. Di dalam setiap kromosom eukariotik terdapat satu molekul DNA linear yang sangat panjang dan mewakili ribuan gen. DNA ini berkaitan dengan berbagai jenis protein yang mempertahankan struktur kromosom dan membantu mengontrol aktivitas gen. Pada proses pembelahan ini, dari satu sel diperoleh dua sel anak yang memiliki informasi genetik yang ekuivalen dengan sel ini. Nah, yang selanjutnya ada bagian-bagian dari pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada profase, yang kedua ada prometafase, yang ketiga ada metafase, yang keempat ada anafase, dan yang kelima ada telofase. Nah, dapat dilihat dari gambar tersebut merupakan gambar dari profase.
yaitu pada awal profase, masa mikrotubul sitoplasma yang merupakan bagian dari sitoskeleton rusak dan membentuk kelompok molekul-molekul tubuh yang besar. Molekul-molekul turbulin digunakan kembali untuk konstruksi komponen utama aparatus mitosis atau spindle mitosis. Spindle mitosis merupakan struktur benang polar yang sebagian besar disusun oleh mikrotubul yang mula-mula terbentuk di luar nukleus. Pusat pembentukan spindle atau kumparan pada kebanyakan sel hewan ditandai dengan adanya sentriol. Pasangan sentriol pada sel mula-mula berduplikasi dengan suatu proses yang dimulai tepat sebelum fase sintesis. Nah, yang kedua ada gambar dari prometafase. Pada prometafase dimulai secara tiba-tiba dengan rusaknya inti yang pecah menjadi fragmen-fragmen membran yang tidak dapat dibedakan dengan potongan-potongan retikulum endoplasma. Fragmen-fragmen tersebut tetap berada di kumparan atau spindle selama mitosis. Kumparan-kumparan yang terletak di luar inti sekarang dapat masuk ke daerah inti. Pada saat profase, kromosom-kromosom bermigrasi ke arah spindle. Gerakan tersebut disebabkan karena adanya gerakan-gerakan yang beragitasi yang disebabkan oleh adanya interaksi antara benang-benang kinektor dengan komponen-komponen lain dari spindle. Nah, yang ketiga ada gambar metafase, yaitu dapat dijelaskan selama metafase sentromer dari setiap kromosom berkumpul pada bagian tengah spindle pada bidang ekuator. Pada tempat-tempat ini, sentromer diikat oleh benang-benang spindle yang terpisah di mana setiap kromatid dilekatkan pada kutub-kutub spindle yang berbeda. Kadang-kadang benang spindle tidak berasosiasi dengan kromosom dan merentang secara langsung dari satu kutub ke kutub yang lain. Pada saat metafase, stromer dipuplikasi dan setiap kromatid menjadi kromosom yang berdiri sendiri atau independen. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Galuh Rafika. Nah, anafase. Anafase dimulai secara tiba-tiba ketika pasangan kinektokor pada masing-masing kromatid terdorong secara perlahan-lahan menuju kutub spindle. Jadi, anafase ditandai dengan terjadinya pemisahan kromatid sister membentuk anak kromosom yang bergerak menuju kutub spindle yang berlawanan. Nah, kromatidea itu atau sister kromatid yang ini, yang bentuk huruf V ini, berpisah menuju dua kromosom anak yang bergerak menuju kutub yang saling berlawanan. Nah, ini saling berlawanan ya. Setelah itu, mikrotubulus kinektori memendek, polus spindle bergerak saling menjauhi satu sama lain. Jadi, benang spindlenya ini saling menjauhi, memendek, kemudian saling menjauhi satu sama lain. Itu anafase. Kemudian yang telofase. Nah, telofase cirinya itu kromosom anak mencapai polus spindle dan mengalami dekondensasi. Jadi ini kromosom anak mencapai polus spindle dan mengalami dekondensasi. Lalu membran nukleus yang ini, membran nukleus memulai terbentuk lagi mengelilingi masing-masing kromosom. Jadi nukleus ini mengelilingi kromosom. Lalu kromatid. Nah, kromatid ini menjadi kromatin dan berpisah ya. Lalu terjadilah sitokinesis. Seperti itu. Selanjutnya sitokinesis. Nah, sitokinesis adalah pembelahan sitoplasma berlanjut dengan kontraksi cincin kontraktil membentuk karot pembelahan yang semakin dalam secara bertahap dan membagi sel menjadi dua sel anak. Jadi ini cincin kontraktil ini berkarot, lalu pembelahan yang semakin dalam secara bertahap dan membagi sel menjadi dua. Nah, dua sel anak ini.
membran nukleus terbentuk utuh mengelilingi kromosom. Jadi membran nukleus ini utuh dan mengelilingi kromosom. Nah, pada saat mitosis berakhir tetapi terjadi gangguan, hal ini menyebabkan polyploidia. Jadi kalau apabila mitosis itu selesai tapi tidak terjadi sitokinesis, yang akan terjadi adalah polyploidia. Seperti itu. Kemudian sitokinesis pada hewan. Nah, sitokinesis pada hewan ini, sitoplasma terbagi oleh suatu proses yang dikenali sebagai Slevek yang biasanya dimulai pada akhir anafase dan telofase. Membran pada bagian tengah sel tertarik ke dalam dan membentuk alur Slevek yang tegak lurus pada sumbu kumparan di antara nukleus secara bertahap menyempit hingga pada akhirnya putus dan membentuk dua sel anak secara terpisah. Jadi ini alur pembelahannya atau cincin kontraktilnya itu nanti akan membelah menjadi dua sel anak ini. Jadi dua sel anak yang secara terpisah. Kemudian sitokinesis pada sel tumbuhan. Perbedaan dengan sel hewan, sel tumbuhan tidak mampu membentuk lekuk Slevek. Hal ini disebabkan karena adanya dinding sel yang kaku. Sitokinesis pada dinding sel tumbuhan tinggi melibatkan vesikula yang berasal dari badan Golgi dan mikrotubul yang tersusun paralel dan disebut fragmoplas. Nah, vesikula yang berasal dari badan Golgi berasosiasi dengan mikrotubula fragmoplas dan ditranslokasikan sepanjang mikrotubula ke arah daerah ekuatorial. Vesikula tersebut selanjutnya berakumulasi pada daerah di mana mikrotubula fragmoplas mengalami overlap. Vesikula selanjutnya berfusi satu sama lain membentuk lempeng sel atau sel plate vesikula. Vesikula terjadi berisi senyawa-senyawa membentuk papan sel dinding seperti pektin, hemiselulosa, dan selulosa. Nah, yang ini badan Golgi ini vesikel ini membentuk plat sel. Nah, menjadi plat sel seperti ini. Lalu plat sel ini membentuk dinding sel baru. Nah, kemudian berpisah menjadi dua sel anak ini secara terpisah. Seperti itu. Selanjutnya pembelahan meiosis. Pembelahan pertama dari meiosis disebut pembelahan reduksi. Meiosis pertama mengubah inti dari suatu miosit mengandung kromosom diploid menjadi inti haploid yang mengandung kromosom N. Jadi ini itu meiosis pertama itu mengubah inti dari suatu miosit yang mengandung kromosom diploid menjadi inti haploid yang mengandung kromosom N. Terus jumlah kromosom direduksi jika pasangan kromosom homolog terpisah. Membelah kedua disebut equation division atau meiosis kedua. Nah, ini meiosis kedua. Meiosis kedua mengubah dua hasil dari pembelahan meiosis pertama menjadi 4 inti haploid. Kemudian ada meiosis itu dibagi menjadi dua, meiosis pertama dan meiosis kedua. Nah, tahapan pembelahan meiosis pertama dibagi lagi menjadi 4 fase, yaitu fase pertama yaitu propase. Propase pertama itu merupakan fase yang sangat kompleks dari meiosis. Kromosom mulai memadat. Dalam suatu proses ini dinamakan dengan sinapsis. Kromosom homolog yang masing-masing tersusun dari dua kromatid saudara muncul secara bersamaan sebagai satu pasangan. Masing-masing pasangan kromosom terlihat sebagai suatu tetrad, yaitu kompleks kromosom dengan 4 kromatid. Nah, pada secara terinci, profase pertama terdiri
atas 5 fase, yaitu leptonema atau leptoten, zigoten, paciten, diploten, dan diakinesis. Ada liptoten. Pada tahap ini, kromatin itu menjadi kromosom. Yang kedua ada zigoten, kromosom homolog akan tetap berpasangan. Nah, kromosom homolog itu berpasangan. Kemudian pakiten, terjadi kromatid akan memisah, namun ada bagian yang masih menyatu. Nah, di sini itu terdapat terjadinya kromatid akan memisah, namun ada juga bagian yang masih menyatu. Lalu diploten terjadi pada pindah silang kromosom, seperti kromosom A pindah ke kromosom B, atau kromosom homolog ada yang menyatu. Yang kelima yaitu diakinesis. Nah, diakinesis ini terjadi saat kromosom itu menebal. Yang kedua yaitu metafase atau metafase. Metafase pertama, pada fase ini aparatus spindel terbentuk seperti pada mitosis, dan tetrat berkumpul pada bidang ekuatorial atau bidang pembelahan atau lempeng metafase. Nah, pada kromosom ini berada di bidang ekuator atau berada di tengah-tengah. Jadi kromosomnya itu berada di tengah-tengah. Yang kedua yaitu ada anafase pertama. Anafase pertama itu seperti pada mitosis, ada kromosom homolog bergerak ke kutub yang berlawanan. Berbeda dengan mitosis, kromosom muncul sendiri-sendiri pada lempeng metafase, bukan dalam pasangan, dan gelendong memisahkan kromatid saudara dari masing-masing kromosom. Dengan kata lain, pada meiosis fase anafase pertama, kromosom homolog bukan kromatid saudara dari setiap tetrat terpisah satu dengan yang lain dan bergerak ke kutub gelendong spindel yang berlawanan. Jadi ininya berlawanan ya, kutub spindel ini atau benang spindel ini tetap berlawanan ya. Lalu telofase pertama. Telofase pertama menghasilkan pembelahan meiosis pertama. Kumpulan kromosom homolog pada akhirnya dipisahkan menuju kutubnya masing-masing. Jadi ini tuh berpisah ya. Terbentuk membran nukleus dan benang spindel itu semakin lama semakin menghilang dan terjadinya inflaminasi. Jadi pada tahap telofase ini benang spindel ini tuh menghilang. Selanjutnya pembelahan meiosis kedua. Pada membran meiosis kedua ini juga dibagi menjadi beberapa fase, yaitu ada profase 2, metafase 2, dan anafase 2, telofase 2. Meiosis kedua. Nah, seperti pada pembelahan meiosis pertama, meiosis kedua ini juga dibagi menjadi beberapa fase, yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Profase 2 mirip dengan profase pada pembelahan mitosis, walaupun setiap inti sel hanya memiliki setengah dari jumlah kromosom inti haploid. Dari setiap kromosom disusun atas 2 kromatid saudara yang dibentuk sebelum profase pertama. Jadi ini tuh kalau meiosis kedua itu ada 2, pembelahan ini ada 2. Membran nukleusnya itu menghilang dan benang spindel itu yang mengikat kromosom. Nah, kemudian pada metafase 2. Metafase 2, kromosom itu berada di bidang ekuator atau di tengah-tengah. Jadi kromosom ini berada di tengah-tengah. Metafase 2 ini mirip dengan metafase pada pembelahan mitosis.
Pertama, pasangan kromatid bergerak ke pusat spindle dan melekat pada mikrotubula. Kemudian ada anafase. Anafase 2 mirip dengan anafase pada pembelahan mitosis tetapi berbeda dengan anafase pertama pada anafase kedua. Yang pertama, kromatid sister terpisah satu sama lain dan bergerak menuju kutub spindle yang berlawanan. Jadi ini itu berlawanan. Seperti itu. Lalu yang keempat ada telofase 2. Telofase 2 ini mirip dengan telofase pada pembelahan mitosis. Kelompok-kelompok kromosom yang telah terpisah kembali dibungkus oleh salut inti yang baru berkembang dan kromosom mulai mengalami dekondensasi. Jadi ini itu telah terpisah ya dan dibungkus oleh salut inti yang baru. Di ini terpisah menjadi 4. Lalu itu pada telofase kedua itu terbentuknya membran nukleus. Lalu kromatid ini menjadi kromatin, lalu menjadi 2 sel anak. Jadi setiap ini itu menjadi 2 sel anak. Tahap akhir meiosis 2 menjadi pada intinya itu tahap akhir pada meiosis kedua ini menjadi 4 sel anak. Seperti itu. Oke, sekian presentasi dari kelompok 18. Mohon maaf apabila ada salah kata dan materi yang kurang jelas. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Silakan teman-teman apabila ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.